Saudara-saudara, kembali dalam Pelangi Sabda dengan tema memaknai kesendirian. Bila ku jalan di lembah jalanku gelap dan ngeri, Tuhan pimpinanmu yang ku perlu, ku tak dapat jalan sendiri. Bunda Teresa pernah berkata bahwa salah satu pengalaman penderitaan manusia adalah kesepian. Adakah di antara saudara yang mengalami kesepian? Di dunia ini ada banyak sekali kesepian yang membuat kita menderita. Paling tidak ada dua jenis penderitaan yang ditulis oleh artikel dalam Bulan Keluarga yang lalu. Dua jenis penderitaan yang mengakibatkan kesepian itu diantaranya adalah yang pertama, kesendirian interpersonal. Kesendirian interpersonal, yaitu ketika manusia tidak punya relasi yang dekat dan intim dengan orang yang dikasihi. Interpersonal, ketika ada person-person yang biasanya bersama dengan orang itu, tapi kemudian tidak ada. Misalnya terjadi ketika ada orang yang ditinggal oleh orang terkasih karena wafat atau meninggal dunia. Orang itu biasanya berduka karena kehilangan orang yang bermakna, dan kemudian ia tak jarang mengalami kesepian interpersonal karena orang yang dikasihi telah tiada. Namun tidak harus meninggal dunia. Kesepian interpersonal juga terjadi jikalau ada orang yang meninggalkan kita pergi jauh, entah keluar kota, entah keluar negeri, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang punya sahabat harus bekerja tempat yang jauh. Mungkin ada orang tua yang anaknya harus melancong ke tempat yang jauh dan kemudian mengalami kesepian. Yang biasanya mendampingi, menemani orang itu kemudian berjarak yang jauh. Namun kesendirian atau kesepian interpersonal tidak hanya terjadi ketika orang itu meninggal atau orang itu pergi jauh, tapi bahkan ketika orang itu ada di dekat kita, tetapi sedang mengalami krisis relasi. Tentu kita pernah mengalami hubungan yang tidak enak, bahkan bertengkar, katakanlah suami istri. Pasangan kita ada satu rumah, tinggal bersama, tetapi hatinya jauh. Secara person kemudian tidak terjadi interaksi. Nah, itu juga menyebabkan kesepian atau kesendirian interpersonal. Dan banyak orang mengalami hal ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ada kesendirian yang disebut dengan kesendirian sosial atau kesepian sosial, yang terjadi akibat manusia merasa terasing atau tersingkirkan oleh komunitas sosialnya. Misalnya, ketika di tempat bekerja, kita adalah orang yang secara etnis berbeda sendiri dibanding dengan yang lain, atau agamanya beda sendiri dengan yang lain. Kemudian kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang membuat kita merasa terasing atau tersingkir atau terpinggirkan. Atau mungkin di tengah komunitas, kita adalah orang yang introvert, yang cenderung diam, menutup diri, dan merasa tidak ada orang yang peduli, meskipun di sana ada banyak orang. Dan sekarang ini kesepian sosial juga terjadi pada banyak pelaku media sosial, medsos. Meskipun di medsos, misalnya orang punya banyak friends, punya banyak followers, punya banyak subscribers, jumlahnya mungkin ribuan atau bahkan jutaan, tetapi orang tetap bisa saja mengalami kesepian atau kesendirian secara sosial. Maka, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, cara kita mengatasi kesendirian yang pertama adalah dengan memiliki relasi yang berkualitas atau relasi yang bermakna.
Tidak harus banyak-banyak, tetapi sedikit tidak apa-apa. Yang penting relasi itu adalah relasi yang berkualitas. Barangkali kalau kita ingat kehidupan kita di keluarga, atau dengan kekasih, dengan sahabat, dengan teman, dalam gereja, sudahkah kita memiliki relasi yang berkualitas, membuat kita bermakna dan berharga? Selama kita merasa bermakna, berharga, maka kita tidak lagi merasa kesepian. Dan yang kedua, kita perlu menghayati bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, hidup kita akan semakin bermakna dan kita tidak akan kesepian. Namun kalau kita menjauh dari Allah, betapapun kehidupan kita hingar-bingar, sesungguhnya kita adalah orang yang mengalami kesepian. Dan gambaran tentang suasana yang sepi atau sunyi itu dengan dramatis diungkapkan oleh Nabi Yesaya ketika ia menggambarkan bahwa umat Israel telah begitu berdosa, telah begitu jauh dari Allah, telah begitu banyak melanggar firman Tuhan. Akibatnya adalah kelak mereka akan dijajah dan akan dibuang ke Babilonia. Tak hanya itu, kota negeri yang mereka agung-agungkan, Sion, Yerusalem, kemudian akan berubah menjadi tempat yang sunyi. Hal itu terungkap dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Begini kesaksian Yesaya. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu, orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Beberapa kali Yesaya menggunakan frasa sunyi sepi, sunyi dan sepi, yang akan terjadi di Sion, di Yerusalem, di negeri orang Israel, ketika kemudian ia dijajah oleh bangsa Babel. Kenapa? Karena Israel melanggar firman Tuhan, menjauh dari Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memaknai kehidupan kita agar tidak terhanyut dalam kesendirian, apalagi kesepian. Mari kita mengupayakan relasi yang bermakna, yang bermanfaat di tengah keluarga, di tengah persekutuan, dan dengan sahabat-sahabat kita. Dan yang kedua, kita tidak pernah bisa melupakan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri, meskipun kadang kita merasa sepi. Mengapa? Karena ada Allah yang selalu menemani dan mendampingi kita semua. Semoga kita dimampukan untuk bisa mengatasi perasaan sepi, sunyi, atau sendiri dalam setiap pergumulan kita. Kiranya Allah menemani kita senantiasa. Amin.